Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ika Nazrina dengan NIM 4111911003 dari Prodi Manajemen Bisnis jurusan Akuntansi Manajerial. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Strategi Entrepreneurship untuk mencapai repurchase retention pelanggan di tengah pandemi COVID-19 dalam platform Shopee. Dalam hasil ini sebelumnya saya menggunakan teknik penyebaran kuesioner dengan soal yaitu sebanyak 12 pertanyaan yang akan disebar kepada seluruh para responden yaitu mahasiswa juga mahasiswi Politeknik Negeri Batam untuk kelas malam dengan teknik proposal sampling. Dengan kriteria yang saya gunakan yaitu mahasiswa aktif di semester 2, 4, 6, dan 8, kemudian berumur 17 tahun ke atas dan juga bekerja serta mahasiswa juga mahasiswa yang pernah melakukan transaksi dalam aplikasi Shopee. Hasil data yang saya kumpulkan dari penyebaran kuesioner sebelumnya dengan 12 pertanyaan yang saya berikan, hasilnya mendapatkan hasil sebanyak 110 responden dengan hasil bahwa kriteria jenis kelamin perempuan menjadi hasil yang paling dominan dibandingkan laki-laki itu sebanyak 56%. Dengan kriteria umur yaitu di umur 18 sampai 24 tahun dengan persentase yang paling besar yaitu sebesar 87%, dengan jurusan manajemen bisnis sebanyak 48%, di semester 8 dengan dominan yaitu sebanyak 35%. Hasil ini dengan perhitungan jumlah yang sama yaitu sebanyak 110 responden dengan presentasi yang pas yaitu sebanyak 100%. Kemudian dalam pengambilan sampel juga ada pun pertanyaan mengenai waktu berbelanja pada aplikasi Shopee untuk mahasiswa juga mahasiswa pada Batam kelas malam itu yang paling dominan yaitu sebanyak 50% pada kriteria setiap bulannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa mahasiswa juga mahasiswi Politeknik Negeri Batam kelas malam sering berbelanja di aplikasi Shopee untuk setiap bulannya. Adapun penelitiannya menggunakan kemudian penelitian ini saya olah dalam uji validitas yang itu pengujian ini dikatakan valid jika nilai R hitung lebih besar daripada R tabel. Untuk responden yang saya gunakan ini adalah sebanyak 110 responden dengan nilai R tabel yang saya gunakan adalah sebesar 0,195. Kemudian saya perhitungkan menggunakan aplikasi SPSS dengan hasilnya yaitu dari 12 pertanyaan yang saya uji didapatkan bahwa hasil nilai R hitung ini lebih besar daripada R tabel dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Dari proses yang saya berikan yaitu dari customer service, public service, brand image, trust, dan competition. Hasilnya adalah semua pertanyaan yang saya berikan itu dalam keadaan valid dengan hasil yaitu R hitung lebih besar daripada R tabel. Kemudian untuk uji reliabilitas ini ada menunjukkan bahwa Corbach alpha yaitu sebesar 0,821 lebih besar daripada 0,6 dari hasil pertanyaan yaitu sebanyak 12 pertanyaan. Artinya uji ini dikatakan reliable. Kemudian ada perhitungan menggunakan uji normalitas. Uji normalitas ini berarti untuk penelitian selanjutnya itu menggunakan uji normalitas. Uji normalitas di sini adalah sebagai uji yang dilakukan untuk melihat tujuan juga menilai seberapa sebaran data yang dari sebuah kelompok data yang ada dan juga variabel yang saya berikan itu bersifat berdiri normal ataupun tidak. Dari hasil perhitungan saya melalui aplikasi SPSS bahwa menunjukkan bahwa hasil yang signifikan yaitu sebesar 0,200 lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.
Kemudian selanjutnya yaitu uji multikolinialitas. Pengujian ini dapat dilakukan dengan melihat nilai tolerance atau variance influence factor atau VIF dengan pada model regresinya. Apabila VIF lebih kecil daripada 10 atau nilai toleransi yang lebih besar daripada 0,05, maka dinyatakan tidak terjadi multikolonialitas. Sebaliknya, jika VIF lebih besar daripada 10 atau nilai toleransi yang lebih kecil dari 0,01, maka dinyatakan terjadi multikolonialitas. Pada hasil penelitian ini ditunjukkan bahwa dari 5 variabel yang saya gunakan, yaitu customer service, public service, brand image, dan juga trust, dan juga competition, bahwa nilainya adalah lebih besar daripada 0,01 dan hasilnya VIF-nya lebih kecil daripada 10. Dapat disimpulkan bahwa variabel Y ini bebas dari multikolonialitas. Kemudian selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Uji ini adalah menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residua untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Uji ini dikatakan heteroskedastisitas jika uji ini lebih besar daripada 0,5. Dari hasil tabel yang saya perhitungkan sebelumnya, bahwa semua variabel di sini lebih besar daripada 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa nilai uji tersebut heterokedastisitas. Kemudian selanjutnya saya menggunakan perhitungan uji T dengan persamaan regresi linear berganda secara matematik, yaitu Y atau Lipschitz intention ini sama dengan hasilnya adalah 0,750 untuk Alphard-nya ditambah 0,297 atau customer service ditambah 0,192 untuk public service, kemudian 0,168 untuk brand image, dan ditambah 0,212 untuk trust, dan ditambah 0,017 untuk competition. Untuk hasil ini adalah menunjukkan bahwa dari semua variabel atau hipotesis yang saya gunakan, ada dua yang diterima, yaitu customer service berpengaruh terhadap repurchase intention dan juga trust berpengaruh pada repurchase intention. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai signifikan dari hipotesis yang pertama dan juga hipotesis yang keempat itu lebih kecil daripada 0,05. Maka untuk hipotesis yang diterima ini cuma dua, yaitu hipotesis 1 dan juga hipotesis 4, yaitu customer service dan juga trust. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil dari pengujian yang saya lakukan di atas, bahwa customer service dan juga trust menjadi hal yang berpengaruh dari repurchase intention. Oleh karena itu, disarankan untuk lebih meningkatkan kembali pelayanan dan juga kepercayaan konsumen agar minat pembelian kembali bisa lebih meningkat. Sarannya adalah untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperoleh informasi yang lebih banyak lagi dan bisa menemukan beberapa faktor lainnya dan bisa menjadi dorongan dalam menetapkan strategi yang akan digunakan dalam repurchase intention ini. Hal ini bertujuan untuk dapat memahami yang lebih baik mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi dari minat pembelian kembali pada konsumen ini. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.